Jadi ketika kita memikirkan tentang orang lain buruk di pikiran kita, atau kita kayak merasa diri kita tidak berguna, tidak bisa apa, sebenarnya kita bisa, tapi kita punya talenta itu berbeda. Kita boleh lihat orang lain memang pintar di pelajaran, orang lain memang pintar di hal ini, belum tentu dia bisa di hal lain, di bidang lain. Nah, sedangkan perkataan orang lain itu belum tentu mereka bisa menjalani hidup. Mereka tidak tahu kehidupan apa yang kamu jalani, mereka tidak tahu kesulitan apa yang kamu alami. Nah, lewat kesulitan ini pasti kamu akan mengerti kenapa orang tua kamu bisa menyuruh kamu untuk kuliah di Stakupang, agar kehidupan kamu berubah, agar kamu menjadi orang luar biasa. Nah, terus Bapak Joni juga Bapak John Tafuli juga menyarankan untuk kampus di sini. Jadi setelah kamu kampus di sini, terus kamu juga bisa mengenal namanya ibadah, bisa mengenal namanya kebenaran firman Tuhan, bisa mengenal berbagai macam karakter. Orang lain kan berbeda-beda, tidak sama. Jadi ada orang suka sama kita, ada orang benci sama kita. Jadi usahakan kita jangan pikirkan semuanya itu, karena setiap pikiran itu akan menimbulkan kerusakan pada otak kita. Soalnya berpikir jernih, berpikir bagaimana sih kehidupan selanjutnya kita akan berjalan. Jadi jangan kita berpikir bahwa kehidupan kita ini akan terus jatuh, kita tidak tahu arah, kita tidak bisa kita anggap saja kita ini paling tersial lah. Tapi pikiran-pikiran seperti itu justru akan menghancurkan kita. Soalnya berpikir jernih, berpikir dengan tenang bahwa setiap masalah yang saya alami ini akan memproses diri saya untuk menjadi lebih tinggi lagi, untuk menjadi saya naik level. Semakin kita naik level, pasti akan semakin kesulitan juga kehidupan kita. Harus pikirkan bahwa Tuhan sudah membawa kita ke Stakupang untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk belajar bagaimana kita harus betul-betul terus mencari Tuhan. Karena di setiap masalah kita, Tuhan pasti ada jalan keluar untuk kita. Jadi masa depan itu Tuhan sudah tentukan kepada kita, tinggal kita menjalani saja kehidupan kita. Jangan biarkan iblis itu menyerang pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah diserang, kita merasa bersalah, tidak berguna. Nah, itu masalahnya di situ. Tapi coba pikirkan kembali. Memang saya tidak berguna ini hari atau hari esok. Tapi saya punya bakat lain yang Tuhan kasih kepada saya. Saya punya kehidupan yang betul-betul Tuhan sudah taruh di rumah saya. Tinggal kita jalani. Jangan biarkan mulut manusia menjatuhkan kita. Ingat, 1000 tepuk tangan bisa membuat nyamuk mati. Artinya apa? 1000 pujian dari orang lain bisa membuat kita jatuh. Ya, orang lain hanya membutuhkan kita ketika kita memiliki talenta, ketika kita memiliki apapun yang kita inginkan. Tapi jangan biarkan setiap pikiran kita ini hancur. Kalau setiap pikiran kita hancur, maka disitulah iblis mulai merenggut ingatan kita mulai mengingatkan kita pada masa lalu. Dan ketika itu sudah mengingatkan masa lalu, maka di situ kita akan berbuat dosa. Dan kemudian dosa itu akan menumpuk. Nah, dari situ Dens harus belajar bahwa setiap kehidupan ini pasti memiliki masalah. Setiap kehidupan ini pasti memiliki rintangan. Setiap kehidupan ini pasti kita pernah berbuat dosa, pasti kita pernah berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tapi di sini Dens mau berubah, karena Dens juga mengingat kata-kata orang tua dan juga Bapak John Tafuli bahwa setiap masalah ini harus kita hadapi, bahwa kita akan berdoa, kita akan betul-betul menjadi orang yang sukses di dunia hari. Meskipun jalannya itu terlihat sulit, tapi kita akan menikmatinya di akhir. Karena setiap akhirannya itu masih ada kebahagiaan. Betul ke tidak? Sama seperti kita nonton film-film nih. Ya, dia punya awalnya punya ceritanya, endingnya gini, baik-baik. Tiba-tiba dia menderita, tiba-tiba di akhirnya itu dia menjadi orang yang sukses. Biasa orang-orang yang menghina dia, tidak suka sama dia, orang-orang yang tidak menganggap dia ada, tapi dia apa yang terjadi, mereka membutuhkan orang tersebut. Benar tidak? Jadi Dens harus tetap berpikir bahwa Tuhan itu nyata. Saya harus berdoa tiap hari, harus bergumul juga dengan Tuhan. Kalau bisa, kalau ada doa waktu senggang, kalau ada sendiri, berdoa sendiri saja di kamar. Atau pergumulan apa yang Dens ingin berdoa untuk Dens, masalah-masalah apa yang Dens alami, ini harus berdoa pada Tuhan. Karena manusia tidak bisa membantu.
Mereka cuma bisa, iya ya kamu punya masalah, iya ya begini ya. Karena mereka tidak ada bisa membantu kamu. Yang bisa membantu kamu itu cuma Tuhan dan tidak ada orang lain. Kalau kamu cerita masalah bisa juga cerita di mama kamu, paling dari mama kamu, bapak kamu. Tapi mama dengan bapak kamu itu mau kamu tuh menjadi anak pertama. Kamu kan anak pertama dari dua adik-adik kamu kan. Jadi kalian ada 3 bersaudara, kau anak pertama. Kau adik-adik dong. Yang 2 orang ini kamu harus apa? Kayak jagain mereka, berbicara kepada mereka begini, soalnya boleh buat begini. Nah, berawal dari situ. Nanti di situ Tuhan akan mengubahkan kita pelan. Tapi bukan saatnya kita berubah. Tapi nanti pasti kita akan berubah. Mungkin di sini juga saya akan berdoa kasih dance tentang dia ingin bertobat dan mau mengalami pemulihan Tuhan. Baik, mari di sini kita akan berdoa. Baik, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Anak muda ini sudah datang bercerita kepada hamba Bapa. Dia memiliki begitu banyak masalah dalam kehidupan dia Bapa. Begitu banyak tekanan. Begitu juga pikiran-pikiran dia yang merasuki dia untuk terus merasa bahwa dia tidak berguna, merasa bahwa dia tidak berharga di matamu Bapa. Tapi Bapa, buka setiap pikirannya, buka setiap hatinya, buka setiap agar dia bisa mengerti bahwa kehendakmu dan rencanamu itu akan selalu ada untuknya. Masa depannya itu Tuhan sudah atur. Berikan dia pola pikir yang jernih, berikan dia pola pikir agar setiap masalah yang dia alami ini bisa dihadapi dalam kehidupan dia Bapa. Kami doa dan permohonan hamba Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.